warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ria Risti Santika dengan nomor induk mahasiswa 2019-210277. Izinkan saya melakukan pembukaan untuk presentasi dari kelompok 5 dengan materi yaitu marketing plan untuk produk tabungan IB Haji dan Umroh dari Bank Muamalat. Yang kedua, saya akan membacakan presentasi dengan ringkasan eksekutif, di mana Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. Produk tabungan IB Haji dan Umrah ini termasuk dalam produk unggul dari Bank Muamalat. Produk ini juga termasuk produk yang sangat menguntungkan bagi para nasabah. Mengapa? Karena nasabah dapat menentukan tahun keberangkatan serta besar setoran yang dapat disesuaikan, serta bebas fasilitas auto debit. Dan juga dari Bank Muamalat mengadakan program umroh gratis melalui program Rezeki Haji Berkah, di mana Bank Muamalat juga memasarkan produk tabungan IB Haji Umrah ini melalui pengajian serta basar. Tujuan dalam strategi pemasaran ini untuk membantu mewujudkan impian nasabah untuk meringankan dan memiliki niat untuk menunaikan ibadah haji, membantu nasabah merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan dari nasabah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada situasi pasar atau mikro, di mana dalam hal ini PT Bank Muamalat Indonesia memiliki 4 faktor. Yang pertama yaitu manajemen bank itu sendiri, yang kedua ada perantara pemasaran produk, lalu yang ketiga ada nasabah, lalu yang keempat ada pesaing. Yang pertama, manajemen bank itu sendiri, di mana karyawan PT Bank Muamalat Indonesia bertugas langsung melakukan kunjungan menggunakan produk ini dengan adanya penjualan yang bersifat langsung. Mengapa? Agar calon nasabah dapat lebih mengetahui secara lebih dalam tentang produk yang dimiliki oleh PT Bank Muamalat Indonesia. Lalu yang kedua ada perantara pemasaran produk, di mana PT Bank Muamalat Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai rekan, antara lain dari SMK Trident Informatika. Dalam hal ini untuk mengoptimalkan kerjasama dalam bentuk tabungan. Selain itu ada promosi penjualan dari kami yaitu melalui momen-momen tertentu, misalnya ada waktu seminar, sosialisasi ke yayasan atau instansi dalam pengajian. Lalu yang ketiga ada nasabah, di mana nasabah menggunakan tabungan IB Muamalat Haji dan Umroh ini diperuntukkan untuk usia kurang dari 17 tahun. Dalam hal ini ada mata uang pilihan yaitu mata uang Indonesia ataupun US dollar. Lalu yang keempat ada pesaing terdekat tabungan IB Haji Bank Muamalat Indonesia adalah Bank Mandiri Syariah. Keunggulan yang diberikan sama ratanya untuk dari Bank Mandiri atau Bank PT Muamalat Indonesia. Namun dari tabungan IB Haji dan Umroh dari Bank Muamalat Indonesia ini lebih meringankan nasabah yang ingin haji dan umroh. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan analisis situasi pasar lingkungan makro. Yang pertama ada letak geografis. Bank Muamalat dapat dijumpai di berbagai kota di Indonesia, bahkan juga di daerah pedesaan seperti terbagi dalam di wilayah kecamatan ataupun kelurahan. Lalu yang kedua ada lingkungan psikologis. Para nasabah yang ingin mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan nasabah merencanakan ibadah haji atau umroh sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Yang ketiga ialah lingkungan ekonomi. Daya beli tabungan IB Muamalat Haji dan Umroh ini didominasi oleh sekitar umur lebih dari 25 tahun yang memiliki taraf ekonomi menengah ke atas. Lalu yang keempat lingkungan teknologi. PT Muamalat Indonesia juga meluncurkan aplikasi Muamalat DIN atau Digital Islamic Network. Muamalat DIN adalah aplikasi layanan mobile banking Bank Muamalat yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh seluruh pengguna, baik nasabah ataupun non-nasabah. Muamalat DIN ini memiliki beragam fitur menarik seperti fitur finansial yang memungkinkan nasabah bertransaksi finansial tanpa harus datang ke bank. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada analisis SWOT dari tabungan IB Haji dan Umroh Bank Muamalat. Yang pertama ada strength. Kekuatan yang dimiliki Bank Muamalat pada produk tabungan IB Haji dan Umroh ini adalah produknya aman dan mudah diingat. Lalu yang kedua ada weakness. Kelemahan yang dimiliki Bank Muamalat pada produk tabungan IB Haji dan Umroh adalah tabungan ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Lalu untuk yang ketiga ialah opportunity. Semakin bertahun maka populasi masyarakat di Indonesia semakin meningkat dan tidak dipungkiri populasi penduduk beragama Islam juga tinggi. Semua orang muslim pasti ingin menunaikan ibadah haji, maka melihat dari peluang itu,
Bank Muamalat meluncurkan produk tabungan IB, haji, dan umroh. Lalu yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Ancaman yang dimiliki Bank Muamalat yaitu semakin banyak bank syariah yang menawarkan produk yang sama atau sejenisnya, sehingga bisa menjadi ancaman atau persaingan yang cukup ketat. Baik, Bank Muamalat juga memiliki 6 strategi pemasaran dalam memasarkan produk-produknya. Keenam strategi pemasaran tersebut yaitu yang pertama ada walk-in customer. Bank Muamalat menerapkan strategi pemasaran menggunakan walk-in customer, yaitu dengan cara apabila nasabah datang ke bank dengan kepentingan disuruh orang untuk menabung sejumlah uangnya atas perintah dari nasabah Bank Muamalat. Nasabah datang ke bank dengan tujuan tidak untuk membuka rekening, melainkan dengan keperluan disuruh orang untuk menabungkan uangnya di Bank Muamalat. Lalu yang kedua ada cross-selling. Cara yang kedua yaitu dengan cross-selling dilakukan oleh bagian customer service, teller, maupun bagian yang lain dengan cara memberikan informasi di akhir transaksi yang dilakukan nasabah, dapat memudahkan dalam memasarkan produknya kepada nasabah yang memiliki keinginan untuk membuka tabungan haji dan umroh di Bank Muamalat. Lalu yang ketiga, dapat memanfaatkan media sosial. Di era sekarang, dunia perbankan kerap memasarkan produknya melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Dengan memanfaatkan peluang yang ada, tentunya Bank Muamalat juga ingin menggunakan cara yang dinilai praktis dan mudah untuk memasarkan produknya kepada nasabah sesuai dengan target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Erni Rawati dengan NIM 2019-210450. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi selanjutnya yaitu menyebarkan brosur dan proposal. Kegiatan ini dilakukan oleh Bank Muamalat yaitu dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti perkantoran untuk mempromosikan produknya. Dalam kesempatan ini, Bank Muamalat memberikan informasi secara garis besar kepada para pegawai kantor tentang produk yang ditawarkannya. Selanjutnya, mendatangi KBIH. Apa itu KBIH? Yaitu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Strategi ini dilakukan oleh Bank Muamalat agar relasi yang didapatkan juga banyak. Maka dari itu, Bank Muamalat melakukan kerjasama dengan KBIH agar berkenan untuk mempromosikan produk haji yang ada di Bank Muamalat. Dan yang terakhir yaitu mendatangi komunitas. Kegiatan yang dimaksud ini yaitu mendatangi komunitas-komunitas seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya yaitu Bank Muamalat juga memasarkan produk mereka melalui 7P. Yang pertama ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada place, yang keempat ada promotion, yang kelima ada people, yang keenam ada proses, dan yang terakhir ada physical evidence. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama produk. Tabungan IB Haji Umrah ini merupakan salah satu produk unggulan yang mana banyak diminati. Keinginan untuk menunaikan ibadah haji umat muslim semakin tahun semakin meningkat. Kegiatan memasarkan produk tabungan IB Hijrah Haji, marketing, dan customer service harus menguasai produk yang akan dipasarkan. Bank Muamalat Indonesia memilih nama produk yang jelas agar para nasabahnya akan mudah mengingat nama produk tersebut seperti produk tabungan IB Haji dan Umrah ini, sehingga calon nasabah atau masyarakat di luar sana mudah mengingat dan mengetahui tabungan ini ditujukan untuk merencanakan ibadah haji dan umroh. Yang kedua, memiliki arti. Bank Muamalat Indonesia menciptakan nama merek yang memiliki arti yang bermanfaat bagi nasabahnya. Yang kedua, ada price. Bank Muamalat Indonesia memberikan harga yang terjangkau untuk produk tabungan IB Haji dan Umrah ini, yaitu sejumlah 50.000 untuk setoran awal. Yang ketiga adalah place. Ketika pandemik sudah memiliki fase era new normal tabungan IB Haji dan Umroh, pihak Bank Muamalat tidak hanya diam di tempat, akan tetapi menggunakan sistem jemput bola, yaitu petugas langsung mendatangi nasabah di rumah-rumah, karena petugas bisa leluasa dalam menjelaskan dan memasarkan produk tabungan IB Haji dan Umroh kepada calon nasabah. Yang keempat ada promotion. Promosi yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat adalah memberikan penjelasan yang meyakinkan kepada calon nasabah tentang produk atau jasa yang sedang ditawarkan. Promosi yang dilakukan oleh Bank Muamalat yaitu dengan cara mempromosikan produk mereka menggunakan media sosial, pengiklanan, publisitas, dan juga proses promosi penjualan. Yang pertama, media sosial. Bank Muamalat mempromosikan produk tabungan IB Haji dan Umrah ini melalui media sosial mereka seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Yang kedua ada pengiklanan. Bank Muamalat Indonesia mempromosikan tabungan IB Haji dan Umrah melalui website resmi yaitu www.muamalat.co.id. Yang ketiga ada publisitas.
Publisitas merupakan salah satu strategi promosi yang dilakukan oleh Bank Muamalat untuk meningkatkan citra lembaga keuangan di depan masyarakat atau calon nasabah melalui kegiatan seperti pengajian, seminar, donatur, dan sponsor kegiatan. Publisitas yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia ini adalah bersosialisasi ke pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak bekerja sama dengan KBIH. Dan strategi yang terakhir adalah physical evidence. Bukti penting merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan tata letak dari gedung ruangan. Bank Muamalat mempunyai gedung yang bisa dikatakan sudah cukup memadahi dengan tata letak ruangan yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk memuaskan pelanggannya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja. Nah, jadi ada pun beberapa program kerja yang telah dilakukan oleh Bank Muamalat pada produk tabungan IB dan IB Haji dan Umroh ini. Nah, yang pertama ada program rezeki Haji Berkah. Nah, program ini dapat berupa hadiah seperti tiket umroh gratis ataupun hadiah-hadiah elektronik lainnya yang diberikan kepada nasabah yang secara rutin membayar angsurannya tiap bulan. Nah, yang kedua ada program pembiayaan ProHaj. Nah, program ProHaj ini memudahkan nasabah untuk memperoleh porsi haji. Nah, Bank Muamalat meluncurkan produk pembiayaan ProHaj hanya dengan 1 juta, maka nasabah kini sudah bisa memperoleh porsi hajinya. Nah, berikutnya adalah anggaran biaya yang diperlukan untuk keperluan promosi penjualan. Nah, dari data yang diambil, ada data yang diperoleh dari laporan keuangan. Untuk promosi sendiri, Bank Muamalat mengeluarkan biaya sebesar 3 miliar 93 juta. Nah, hal ini digunakan untuk promosi, untuk brosur dan memberikan door prize yang menarik. Pengendalian. Nah, di sini ada beberapa skenario pengendalian yang dilakukan oleh Bank Muamalat dalam tabungan IB dan haji. Nah, yang pertama itu melakukan pemberian diskon untuk nasabah yang membuka rekening baru. Yang kedua adalah memberikan dukungan seperti pemberian dana pada kegiatan yang bersifat keagamaan yang diadakan pada lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga itu menjalin banyak relasi sekolah agar dapat mempromosikan Bank Muamalat. Yang keempat ada melakukan penyuluhan produk-produk dari Bank Muamalat kepada semua anggota yang ada di bank. Nah, yang kelima itu melakukan pengawasan terhadap aplikasi yaitu eMAJ agar memastikan bahwa aplikasi itu dapat melakukan pelayanan yang baik kepada nasabah. Nah, yang keenam itu adalah melakukan evaluasi akhir terhadap program kerja yang ada di IB Haji. Terakhir adalah tambahan modal. Nah, tambahan modal adalah hal yang sangat penting dari bank agar Bank Muamalat bisa tetap bertahan sebagai pelopor bank syariah pertama di Indonesia. Terima kasih.